Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati, terus membangun iman kita sehingga iman kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh indah, berharga, dan mulia di mata Tuhan untuk kami kembali akan membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 23 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Secara khusus saya akan baca ayat 25. Demikian firman-Nya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita mengenai menang dalam pertandingan iman. Adalah maunya Tuhan, adalah kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita menang dalam pertandingan iman. Tuhan tidak mau kalau kita kalah dalam pertandingan iman. Karena itu Dia mau sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya beriman kepadanya, Dia mau supaya kita menang dalam pertandingan iman. Dalam ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Banyak peserta yang ikut dalam pertandingan, tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah karena dia menang dalam pertandingan itu. Jadi hanya orang yang menang sajalah yang bisa mendapat hadiah dalam pertandingan itu. Ayat ini sedang memberikan gambaran juga dalam pertandingan iman yang kita ada saat ini, yang saat ini kita sedang berlomba, kita sedang ada dalam pertandingan iman. Karena itu Tuhan mau supaya kita mendapat hadiah. Dan kalau mendapat hadiah, itu berarti hanya orang yang menang dalam pertandingan itu. Jadi itu berarti bahwa ayat ini mengajarkan saudara dan saya supaya kita menang dalam pertandingan iman. Lalu pertanyaannya adalah gimana caranya? Apa yang harus saudara dan saya buat? Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman? Setidaknya ada 3 cara yang harus kita buat, kita lakukan supaya kita menang dalam pertandingan iman, supaya kita bisa dapat mahkota. Ayat 24, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperoleh hadiah, karena kamu menang dalam perlombaan. Di sini saya melihat hal yang pertama supaya kita menang dalam pertandingan iman, menang dalam perlombaan iman, larilah begitu rupa. Artinya perlu ada suatu usaha yang keras dari saudara dan saya, perlu ada suatu perjuangan dari saudara dan saya untuk bisa menang dalam pertandingan iman. Kita tahu bahwa pertandingan iman ini sangat berat.
Pertandingan iman ini perlu perjuangan dari saudara dan saya, karena kalau tanpa ada usaha dari kita, tanpa ada perjuangan dari saudara dan saya, maka adalah sulit untuk saudara dan saya bisa menang dalam pertandingan iman. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Berusahalah keras, berjuanglah sedemikian rupa supaya bisa menang. Tidak ada satu olahragawan di dunia ini yang bisa sukses menjadi seorang olahragawan yang bisa memenangkan pertandingan demi pertandingan tanpa ada suatu perjuangan untuk berlatih, tanpa ada usaha keras dari dia untuk berlatih. Hanya orang-orang yang punya usaha yang keraslah, punya perjuanganlah, yang tidak kenal lelah, yang bisa memenangkan suatu pertandingan itu. Demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya dibutuhkan usaha keras, dibutuhkan perjuangan untuk kita terus berlatih supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman ini. Karena itu terus berlatih dan terus berjuang, itu yang dituntut dari saudara dan saya. Itu hal yang pertama, supaya kita menang dalam pertandingan iman, perlu ada suatu usaha yang keras dari kita dalam berlatih, dalam berusaha, supaya bisa menang dalam pertandingan iman. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Terus diulang lagi oleh penulis dalam ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya dalam menang dalam pertandingan iman, yang kedua adalah kita harus menguasai diri dalam segala hal. Kalau seorang olahragawan tidak menguasai diri dan akhirnya dia melanggar aturan-aturan dalam pertandingan, maka dia akan rugi sendiri dan dia akan kena diskualifikasi. Tapi bagi seorang olahragawan dituntut untuk dia menguasai diri. Ketika dia menguasai diri, dia bisa mentaati segala peraturan-peraturan olahragawan. Dia mengikuti aturan-aturan itu sehingga dia tidak kena dalam mengikuti pertandingan. Demikian juga saudara dan saya dalam pertandingan iman ini. Kita perlu menguasai diri kita, punya self-control dalam diri kita supaya kita bisa mentaati semua aturan-aturan yang dituntut dalam pertandingan iman. Karena ketika saudara dan saya tidak menguasai diri dalam segala hal, itu akan berakibat pada saudara dan saya akan melanggar aturan-aturan olahraga dalam pertandingan, dan itu yang membuat saudara dan saya akhirnya kena dan kalau kita kena itu yang membuat kita tidak menang dalam pertandingan iman. Jadi hal yang kedua perlu menguasai diri. Untuk kita menguasai diri maka perlu melatih. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku. Saya melatih tubuhku, organ-organ tubuh saya, supaya itu bisa berfungsi secara baik, berfungsi secara maksimal ketika mengikuti suatu perlombaan. Ada kelenturan tubuh, jangan sampai bisa cedera atau terjadi sesuatu yang bisa fatal kalau kurang latihan. Tapi kalau kita terus melatih tubuh kita dalam berolahraga, dalam mengikuti suatu pertandingan, itu akan membuat organ-organ tubuh kita berfungsi secara baik, berfungsi secara normal, yang akhirnya saudara dan saya bisa menguasai diri, dan akhirnya kita bisa menang dalam pertandingan iman. Jadi sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk menguasai diri. Jangan cepat emosi. Jangan sampai saudara dan saya cepat marah-marah hanya karena sesuatu masalah yang sepele, masalah yang kecil, yang akhirnya membuat saudara dan saya dikeluarkan dari perlombaan itu. Jadi hal sangat penting untuk saudara dan saya menguasai diri dalam pertandingan. Ini hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya menang dalam pertandingan iman. Kita harus menguasai diri dalam segala hal. Yang ketiga, ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan.
Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam perlombaan iman itu harus ada tujuan. Tujuannya dijelaskan dalam ayat 25. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Itu dalam pertandingan secara jasmani. Tapi dalam pertandingan iman mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau orang lain dalam dunia olahraga bertanding supaya memperoleh mahkota yang fana. Tapi saudara dan saya dalam pertandingan iman, saudara dan saya akan memperoleh namanya mahkota yang abadi. Mahkota yang kekal, yang tidak luntur di telan waktu, yang tidak akan mudah kena karat. Karena ini mahkota yang abadi. Itu hanya diperuntukkan bagi saudara dan saya dalam pertandingan iman. Artinya ayat ini mau mengatakan bahwa supaya kita menang dalam pertandingan iman, kita harus fokus pada tujuan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Paulus berkata, saya berlari mengikuti pertandingan bukan tanpa tujuan. Saya punya tujuan, yaitu mahkota yang abadi. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ada tujuan yang jelas sebagai seorang petinju. Mana yang harus dipukul. Demikian juga kita dalam pertandingan iman, dalam perlombaan iman ini. Supaya kita menang, maka kita fokus di depan. Fokus terhadap hadiah, fokus terhadap mahkota abadi. Yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya fokus kepada tujuan bahwa di garis finish sana ada mahkota abadi, Yesus sudah siap menunggu saudara dan saya dengan upah yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, itu yang membuat kita tetap semangat berlari, semangat berlomba. Meskipun capek, panas, menghadapi banyak beban, banyak pergumulan, banyak kesulitan, tapi kita terus berjuang. Kita terus berlari, kita terus berlomba. Karena kita melihat jauh ke depan sana, ada suatu mahkota abadi yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Jadi perlu ada fokus pada tujuan. Karena dengan fokus pada tujuan, itu yang menyemangati kita, memotivasi kita untuk terus bertanding, untuk terus berlomba. Meskipun pertandingan iman berat, meskipun banyak pengorbanan, lain kali banyak air mata, banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kita terus berjuang karena ada tujuan yang jelas. Ada mahkota yang sedang menunggu kita di sana. Kiranya Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Yang boleh mengajar kami supaya kami menang dalam pertandingan iman. Menang dalam perlombaan iman. Karena itu tolonglah kami supaya kami punya usaha yang keras. Tolonglah kami supaya kami menguasai diri dalam segala hal. Dan tolonglah supaya kami fokus pada tujuan, yaitu mahkota abadi yang Tuhan siapkan bagi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa jalani hidup berdasarkan firman-Mu di hari ini. Mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.